Firaun bukan beragama Kristen. Terus siapa bilang juga Firaun beragama Islam? Nah, sekarang saya tanya, Yesus agama Kristen nggak? Enggak. Yesus saja nggak beragama Kristen. Firaun saya tidak katakan Kristen loh, Bang. Bahkan Islam juga tidak mengatakan Firaun itu Islam. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu kan Yesus. Yesus beragama Kristen. Tadi kan kamu bilang orang-orang Kristen itu disesatkan. Saya bilang, berarti abang ini nggak nyambung. Nah, Sekarang Firaun itu menyembah dia atau tidak? tidak. Firaun itu tidak menyembah dia. Menyembah siapa? Astagfirullahaladzim. Yang saya baca itu bukan tentang Firaun. Ya, nggak nyambung. Loh, tadi kamu bilang Sekarang saya tanya dulu deh. Duluan ada Babel kamu atau Firaun? bagaimana ini? Bagaimana kau yang bagaimana? Kau naik langsung ngomong Firaun bukan agama Kristen. Ditawarkan bidadari tidak mau, tapi yang udah klemer-klemer pesundil-pesundil mau, kan lucu. Iya kan Bang Degan? Ku tanya dulu sama kau, emang kau cari bini yang mukanya yang kayak bloder? Enggak kan? Di dunia aja kau menginginkan wanita yang cantik, apalagi di surga. Jadi jangan berpikir laki-laki dapat 72 bidadari. Dari mana datanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelegit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bang Mardan? Bang? Ya, jauh dia kayaknya. Dia nggak mute, makanya noise. Bang Mardan? Ayo, Mardan. Jaringannya susah. Degan? Halo. Ya, selamat pagi. Apa agama apa, Dek? Kristen. Ya, silakan. Mau tanggapi yang tadi tentang Firaun atau bagaimana?
Mau bertanya silahkan bertanya. Di sini ada ustadz kita juga, ada abang-abang kita di sini. Silakan. Mau bertanya, Ya, bertanya apa? begini, yang kamu kutip itu kan dari Alkitab toh, Yang mana? yang tadi tuh. Loh, saya kan Tentang menjawab. Firaun itu. Sebentar dulu, saya menjawab dari saudara kamu sendiri, mengatakan bahwa Allah kami sesat. Nah, Allah kami kan tadi kan sudah kami jabarkan, menyesatkan orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, sementara di Bible kamu tuh kan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kamu. Kenapa malah disesatkan? Firaun itu bukan Kristen. Firaun tidak percaya kepada Allah. Siapa yang bilang Firaun itu Kristen, Bang? Kristen aja ada di abad 4 loh, Bang. Nggak nyambung ini. Iya. Ya, bukan begini. Makanya, toh. Degan, kau tertampol sendiri. Firaun bukan beragama Kristen. Terus siapa bilang juga Firaun beragama Islam? Nah, sekarang saya tanya, Yesus agama Kristen nggak? Enggak. Yesus saja nggak beragama Kristen. Yesus Bang Royan, noise, Bang Royan. Oh iya. Mau nggak? Firaun saya tidak katakan Kristen loh, Bang. Bahkan Islam juga tidak mengatakan Firaun itu Islam. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu kan Yesus. Yesus beragama Kristen. Tadi kan kamu bilang orang-orang Kristen itu disesatkan. Saya berarti abang ini nggak nyambung. Saya baca typingan dari saudara Kristen mengatakan Allah kami sesat. Ternyata di dalam Bible kami Tuhan kamu juga banyak menyesatkan. Tuhan kamu menyesatkan orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan kami menyesatkan orang-orang yang tidak menyembah Dia. Sekarang Firaun itu menyembah Dia atau tidak? Tidak. Firaun itu tidak menyembah Dia. Menyembah siapa? Astagfirullahaladzim. Yang saya baca itu bukan tentang Firaun. Ya, nggak nyambung. Loh, tadi kamu bilang Sekarang saya tanya dulu deh. Menyesatkan Duluan ada Firaun. Bible kamu atau Firaun? bagaimana ini? Bagaimana kau yang bagaimana? Kok naik langsung ngomong Firaun bukan agama Kristen? Izin Bunda, sebentar. Ya. Bang Degan. Ya. Bang Degan gini. Tadi diceritakan itu Firaun itu dalam Quran surat Yunus itu saat dia di ayat 90 itu dalam keadaan terpepet, dia terancam mati, dia baru mengikrarkan beriman kepada Tuhannya orang-orang Israel. Ya. Nah, di ayat 91-nya Tuhannya orang Israel itu menjawab, kenapa baru sekarang kau beriman? 92-nya di situ dikatakan bahwasanya yang namanya badan Firaun itu diselamatkan. Nah, kalau abang mengatakan bahwasanya disesatkan ujung-ujungnya kok ke Kristen, nggak nyambung, Bang. Karena di situ Firaun itu di dalam Al-Quran mengatakan dia memang tidak beragama, dia menuhankan dirinya sendiri. Dia bahkan memaksa orang-orang Mesir itu menjadikan dia sebagai Tuhan, begitu loh. Nah, jadi masalahnya abang apa sekarang? Silakan. Iya. Firaun bukan agama Kristen lah. Jangankan Firaun, Yesus saja nggak agama Kristen. Iya, kan tadi kamu bilang begini. Allahnya orang Kristen itu menyesatkan orang Kristen. Udah dijelaskan. Gini Bang, mohon izin, Bunda izin, Bang Ustadz Iya, izin, silakan, Bang. izin. Gini Bang Degan ya. Jadi itu sebenarnya dua oknum tadi yang bertanya tuh ke Bunda tuh. Bunda yang masalah penyesatan itu menjawab typing, bukan dari pro kedua. Pro kedua itu mempermasalahkan surat Yunus ya tadi ya. Yunus apa Yusuf? Yunus ya. Yunus 90. Nah, itu jawabannya Firaun itu di ujung ajalnya itu cari aman, pengen bersahadat. Itu diceritakan oleh Allah.
Tapi Allah tidak menerimanya sampai mulutnya pun dimasukkan pasir oleh malaikat. Itu lain ceritanya tuh, itu dari Bang Pro 2. Nah, Bunda menjawab tapping yang dibilang Allah itu sesat. Bunda jawablah dengan tadi yang kitab itu, dari kitabmu sendiri, dari Biblemu sendiri, Tuhanmu menyesatkan orang-orang yang beriman, Allah menyesatkan orang-orang sesat. Itu lain objek itu Bang Degan. Makanya ditanya dulu, itu nggak nyambung. Makanya Bang, itu yang dijelaskan Bang tadi ini, Bang yang dibawa Bang, namanya juga Tuhan pula ini. Junior, Bang Junior, saya nggak mau bilang Tuhan deh. Bang Junior itu katanya Firaun mencari selamat. Nah, di sini membuktikan bahwa hanya Islam lah agama yang selamat. Makanya dia mau bersyahadat. Firaun yakin ketika dia nanti bersyahadat mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, dia akan selamat. Ternyata Allah tidak terima. Karena dia betul-betul sudah melampaui batas. Paham Degan? Firaun aja tahu bahwa menyembah kepada Allah itu akan selamat. Ini kok kreseng nggak tahu. Betul kan Bang Junior? Ayo. Itu gitu Aja, Bang ini Degan. aja. Paham ya Bang Degan ya, Bang biar nggak Degan, salah sekarang konteks. gini, itu kan sudah clear sekarang. Kita diskusi lanjut gimana nih? Betul. Lanjut Bang. Diskusi lanjut kita gitu loh. Gimana? Siap atau tidak? Oke. Siap. Ya. Oke. Bang Degan suaranya agak ini. Sama Bunda agak Nora keras. aja. Nah, silakan dia bertanya tentang Islam nggak apa-apa. Boleh. Ini kan temanya ngobrol santai yuk. Silakan bertanya aja nggak apa-apa. Karena ada Ustadz dengan abang-abang kita di sini. Silakan Bang. Bang Degan. Degan ini artinya air kelapa loh. Wah, ini apa? Lontar juga sama tuh Degan. Ya, Nah. Degan itu kelapa muda. Kelapa Nah, itu muda makanya betul. Ya? saya bilang kalau ditambah N G double Denggan itu artinya bagus bahasa Batak. Kita panggil aja Bang Denggan ya, artinya bagus. Mudah-mudahan bagus lah. Bang Denggan silakan. Oke. Ya, sabar dulu ya. Di mute dulu deh. Oke. Mau tanya Ya dong, Denggan, silakan Denggan. konsep surga yang di kamu. Konsep. kok surga dikonsepkan? Tentang surga. Surga di Islam itu bagaimana? Gitu. Ya, Nah, silakan Pak Ustadz. Dia bertanya, surga di Islam itu bagaimana? Pak Ustadz Pratama. Ya, gimana surga dalam Islam? Yes. Surga dalam Islam itu dijelaskan oleh Allah singkat saja. Lahum fiha mayasya waladaina mazid. Surga itu di dalamnya apa yang mereka inginkan, di sisi Allah ada tambahan. Sekarang saya tanya, apa sih yang diinginkan manusia di dunia ini coba? Bang. Nikmatan. Ya, muaranya cuman pada hal-hal yang sederhana saja sebetulnya apa? Kebahagiaan. Betul. Tidak panas, tidak dingin, sejuk itu ya. Kalau dingin sekali kita tersiksa kan? Kalau panas sekali tersiksa, betul. Kemudian apa? Manusia itu menginginkan pasangan yang menyenangkan mata, menyenangkan hati, dipandang terasa, dipandang dia menjadi kesejukan di mata, ya kan? Kemudian apa lagi? Tempat tinggal yang Nyaman. menyenangkan, ya kan? Apalagi makanan. Itu saja sebetulnya yang manusia mau itu, gitu kan? Nah, di dalam surga itu gambarannya adalah tempat yang penuh kenikmatan. Kalau bicara dunia, yang namanya dunia itu tempat namanya darul imtihan, tempat cobaan. Oleh Allah kita sudah diberikan rezeki nih. Istri diberikan, anak diberikan, harta diberikan, tapi sifatnya butuh perjuangan gitu loh. Nah, surga karena dunia ini tempat ujian, maka nanti di sana adalah tempat pembalasan kebaikan. Begitu. Sederhananya begitu, Bang. Ya, clear ya?
Saya boleh ini nggak? Saya boleh nanya nggak? Selesaikan Masih dulu Pak. sama Denggan dulu ya. Dia tuh baru masuk loh, bukan dari tadi loh. Dia baru masuk. Ya udah lanjut. Silakan Denggan. Bang Degan, apalagi? Oke, saya lanjutkan Bang. Kalau inginkan bisa gimana? dapatkan. Kenapa? Apapun yang kita inginkan bisa didapatkan di surga. Lah itu tadi lahum fiha mayasya waladaina fi walaidana mazid. Di dalamnya apa yang mereka inginkan dan di sisi kami ada tambahan. Apa maksudnya tambahan itu? Allah lipat gandakan di dalam namanya surga itu. Dan satu lagi, surga itu ya, di surga itu tidak ada lagi yang namanya kata-kata sia-sia. Karena apa? Nafsu di surga itu sudah ditundukkan oleh Allah. Dan jangan berpikir di surga itu nanti, mohon maaf, ini sering disalahfahami oleh orang-orang Kristen ya. Mereka mengatakan seolah-olah orang Islam itu nanti di surga itu beranak pinak. Enggak, di surga itu tidak ada lagi itu. Di surga itu tidak ada lagi nanti namanya buang air. Kenapa? Allah sudah merubah. Ya kalau di dunia ini, karena memang sifatnya dia darul imtihan, dan untuk tujuannya supaya manusia itu berkembang biak, maka tatkala mohon maaf, laki-laki dan perempuan melakukan persenggemaan, maka konsekuensinya adalah punya anak ya, hamil, melahirkan. Di surga itu berbeda dengan di dunia ini. Siapa yang merubah itu semua? Ya Allah Sang Maha Pencipta itu sendiri. Begitu. Ya. Jadi kalau manusia menginginkan makanan di surga, apakah contoh gini ya? Pasti kita melogikakan kalau orang makan itu 2 piring, 3 piring, 4 piring, piring kedua dia mulai begah. Kan begitu sifat dunia. Sifat dunia apa? Tatkala seseorang menikmati, pergi berlibur, pulang dari situ capek, betul ya? Betul ya? Nah, itulah sifat dunia. Sifat dunia apa? Seseorang kalau sudah makan, konsekuensinya apa? Pencernaan. Konsekuensinya apa? Mohon maaf, air kencing. Kemudian apa? Buang air besar, kotoran-kotoran. Itu dunia. Sedangkan di surga, hal yang begitu diubah oleh Allah menjadi apa? Kata sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau kami makan di surga bagaimana nanti? Apakah kami nanti, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil? Tidak, kata Rasulullah, semua itu diubah menjadi apa? Menjadi keringat yang berbau wangi, begitu. Ya, apakah mungkin Anda melogikakan itu dengan logika manusia di dunia ini? Dijawab oleh Allah, sesungguhnya, ya betul. Jadi di surga itu ya Allah mengubah semua hukum dohir manusia di bumi ini. Begitu Bang. Izin Bang Ustadz, Bunda izin, semua kawan-kawan izin, udah jam 8 ini. Siap. Salam hormatku, sama Bunda baru pertama kali nih 1 koma sama Bunda. Terima kasih ilmunya Bunda. Bang Ustadz pertama. Saya juga baru sama Bunda Nora. Bang Royan semua ya, semua salam abang-abangku semua, guruku semua. Aku izin follow ya semua ya, udah aku follow semua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi Bang? Saya juga. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh, silakan, enggak apa-apa. Baru kali ini aku sama awak Bunda ini, Bunda Nora. Senang sekali jumpa sama Bunda. Bagaimana Lanjut. Bang Degan gimana Bang Degan? para ustadz yang mengatakan duduk bidadari? Bang, tadi ya, ini memang suka dipertanyakan oleh orang-orang Kristen. Saya bilang sama Abang, ya, maka Allah menjadikan peraturan di muka bumi itu sesuai dengan fitrah manusia, ya. Di surga pun begitu. Bagi ini kan, ini siapa nih? Jadi gini, kalau bicara bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala itu memang janji Allah begitu ya. Nah, sekarang begini, pertanyaannya kan pasti berpikirnya gini. Kita udah mohon maaf, dirasuki pikiran seolah-olah wanita itu dihinakan dengan begitu ya. Padahal tidak. Di dalam Islam, ya kan? Ini ketentuan dari Allah. Coba perhatikan, mohon maaf, saya tanya Bunda Nora. Bagi wanita, hal yang menarik bagi wanita itu adalah apa? Emas, perhiasan, perabot. Itu kesenangan wanita. Laki-laki enggak itu kesenangan dia. Apa kata Rasulullah?
dijadikan indah bagiku wanita-wanita yang soleha. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Bagi laki-laki ini tanya, seluruh laki-laki di dunia ini, mereka nggak concern dengan rumah yang bagus. Bagi mereka, memiliki wanita istri yang cantik, yang baik, itulah yang paling yang dalam benak mereka. Makanya banyak istilah laki-laki takut istri. Kenapa coba? Karena memang laki-laki, ya, cara dia memaknai kebahagiaan itu, maka ada ayat begini, Zuyyinal linnasi hubus syahawati minan nisa. Allah mengatakan begitu, minan nisa wal banin, baru anak-anak. Bagi laki-laki itu istri, anak-anak. Coba periksa seluruh dunia ini, ya, kenapa banyak laki-laki itu surti takut istri? Kenapa? Karena memang bagi mereka pasangan itu penting. Berbeda dengan wanita. Wanita itu bagi mereka yang dipentingkan mereka apa? Perhiasan, kemegahan, itu bagi wanita. Begitu loh Bang. Nah kalau seandainya nanti di surga Allah membalas misalnya laki-laki dengan banyak bidadari-bidadari, itu memang menyesuaikan. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah di sana tidak ada cemburu? Memang tidak ada. Kan yang namanya cemburu itu di dunia ini, di sana tidak ada lagi kecemburuan. Yang ada itu apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya kan? Kesejahteraan atas kalian semua, begitu loh. Itu logis loh Bang. Abang pikirkan baik-baik. Jadi laki-laki di dunia ini, nah satu lagi, konsep di dalam Islam itu jelas bahwasanya akhirat itu adalah tempat keadilan. Makanya di dalam Islam itu begini, ya kan? Siapa yang melakukan satu amalan kebaikan sekecil apapun, jelas nanti hitung-hitungannya. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, jelas hitung-hitungannya. Dalam surah Al-A'raf itu begini, wal waznu yauma idinil haq. Timbangan pada hari itu adalah hak. Apa hak itu? Al-Quran. Faman takulat mawazinu faulaika humul muflihun. Waman khafat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Begitu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cerita konsep di dalam Islam surga neraka itu detail. Nah kalau kita kembalikan kepada Kristen, mohon maaf, saya agak bingung nih ya Bunda Nora ya. Saya bingung apa? Tidak jelas konsep di dalam Kristen. Kenapa tidak jelas? Bayangkan, surga itu katanya tempat orang itu beribadah, memuja Tuhannya. Ya kan? Saya mau tanya sama abang nih. Ada nggak saudara abang itu yang mohon maaf seumur hidupnya dia nggak pernah merasakan kenikmatan? Ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Wah, makan daging ayam itu bagi sebagian orang tiap hari udah bosen dia. Tapi bagian saudara kita ini boro-boro makan daging ayam gitu ya, pengen nasi aja belum tentu bisa. Nah, sekarang saya tanya lagi. Saya tanya sama abang, ada nggak abang jumpai seseorang di lingkungan abang itu dia dizolimi haknya? Contoh, dia punya berhubung dia orang miskin, keluarganya nggak ada yang pinter. Ada orang kaya, tiba-tiba tanahnya diambil, mengajukan surat ke pengadilan mana-mana, tetap aja di tanahnya akhirnya diambil oleh orang yang lebih kaya. Banyak kan? Ada. Lah, bagaimana konsepnya di dalam Kristen? Coba. Kalau di dalam Islam, maka nanti ini yang sering kalian framing kan, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Nah, bahwasanya sudahlah keputusan Allah, kalian semua akan mendatangi neraka. Ya kan? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jizya. Nah, di ayat itu sebelumnya ini menceritakan proses. Nah, sebelum kita memasuki surga, neraka, ya, ada namanya padang mahsyar. Di situ ada namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan. Nah, orang-orang Islam ini demi keadilan Allah, betul dia sudah beriman kepada Allah, tapi dia mendolimi saudara-saudara muslimnya. Dia berbohong, tidak sholat, berzina, mabuk, segala macam, melanggar perintah-perintah Allah, ditimbang dulu. Ya kan? Nah, yang jadi masalah PR-nya apa buat abang-abang ini yang Kristen? Kalian nggak ada di timbangan. Yang Kristen langsung saja masuk neraka gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua, di dalam Islam itu konsepnya jelas. Ada keadilan yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya abang lihat orang Muslim itu, dia kalau dia jujur dia tidak akan berbuat dolim, begitu bang. Nah sekarang coba kita abang tolong jabarkan konsep kiamat nanti, bagaimana hubungan hak-hak manusia di dunia ini
Abang sama Kristen, abang sama Muslim, kemudian bagaimana sih nerakanya orang Kristen, bagaimana prosesnya, silakan. Biar enak nih. Kita bandingkan konsep mana yang memang betul-betul apa ya, logis, masuk akal, berkeadilan. Silakan, Bang. Saya mau tanya itu yang dikatakan tadi. Aduh, dia bisa mute enggak dulu? Wanita dapat harta, dapat kalung, dapat berlian, ya kan? Bang Denggan. Bang Denggan. Ya tidak. Ada dalilnya. Boleh nggak saya tanggapin? Dia bertanya terus si Degan itu. Boleh nggak saya tanggapin si Pratama ini? Sebentar dulu ya. Aduh. Silakan. Baik, Bentar baik. dulu, sebentar. Bentar, udah Bezi si Alawa udah kasih kesempatan. Siapa yang harus kasih kamu ketahui? kesempatan? Apa? Siapa yang kasih kau kesempatan? Itu tuh di atas si Hosi Balawa. Nggak ada, dia nggak ada ngomong. Terus silahkan kata dia. Silakan itu si Roy. Oke, saya dengerin dulu terus ya. Oke, boleh lanjut. Kalau Iyalah, deal kau sih, dengar. kalau Kau kalian dengar deal, apa? kan mestinya kalian tuh harus kasih kesempatan. Lo kasih kesempatannya sama si Dekan, bukan sama kamu. Kok kalau nggak bisa apa tunkan aja lah. Saya nggak suka orang yang mengatur-ngatur di room Islam itu, saya nggak suka. Oh, bukan mengatur, justru kalian Kamu terlalu turun aja liar dulu. menarasikan Kamu turun iman aja, Kristen. moderator, tolong bekerja. Kalian nggak- Loh, yang narasikan iman Kristen gimana? Justru kami pertama ya bertanya nih. Saya sudah jelaskan konsep yang namanya akhiratnya orang Islam, eskatologinya orang Islam, itu saya jelaskan tadi. Itu kan eskatologi. Nah, saya balik tanya nih. Nah, tolong orang Kristen jelaskan eskatologinya di dalam kekristenan. Saya nggak ngerti eskatologi itu. Iya, ilmu tentang kiamat lah, tentang hari Ada akhirat nggak kan gini. dalilnya yang tadi kamu omong itu, ada dalilnya nggak? Oh, semuanya pakai dalil itu, Bang. Oh, tidak. Zuyina linnasi hubbus syahawati Cuma minan ngomong nisa aja. wal banina wal muqantarah. Itu dalilnya, Bang. Wal qanatir Artinya muqantarah ya, betul salah saya. Lo artinya tuh tadi yang itu. Lucu orang inilah. Bang, Ya, nggak abang apa-apa, waktu nggak dijelaskan kemana sih, abang? Gak apa-apa. Sekarang gini aja, Bang. Biar interaktif gitu ya. Abang kan sudah dijelaskan Muslim nih. Nah, surganya Abang tolong gambarkan sederhana saja. Surganya Abang tuh bagaimana? Silakan. Di dalam Wahyu 12 nomor 7 terjadi perang naga. Enggak, kita bayangkan aja dulu nih surganya seperti apa. Contoh, kalau perang itu mungkin keadaannya. Nah, sekarang tempatnya seperti apa, di mana, apa aktivitasnya gitu loh. Silakan, Pak. Baca aja Alkitab. Oke. Baca semua. Enggak siap, Bang. Degan. Saya cuman menyeru sama Abang begini, Bang. Jadi kalau kita bicara hal apapun detail dalam pengajaran Islam itu semuanya clear. Clearnya apa? Jelas. Pertama, ketuhanannya jelas. Kedua, pengajarannya jelas. Pengajaran itu apa? Meliputi segala aspek kehidupan. Apa itu? Minimal 5. Masalah keimanan, masalah ibadahnya, ubudiyah, amaliyahnya, ubudiyah, akhlaknya, muasyarahnya. Muasyarah itu apa? Hubungan kemasyarakatan. Muamalah apa? Bisnisnya. Semua ini sudah di cover dalam Islam. Semuanya perfect. Itu dalam hal pengajaran. Nah, sekarang dalam hal apa? Dalam hal eskatologi atau hal bicara tentang hari kemudian. Islam itu detail. Nah, sekarang kalau Abang mau apa ya? Mau cerdas, saya sarankan sama Abang tuh coba diteliti lagi lah. Diteliti lagi, baca dulu Bible-nya, ya, coba cari tahu dulu. Saya bilang mungkin begini, orang Kristen ini, Bang, Anda mau suka atau tidak, belum bersepakat dalam hal yang paling penting, apa? Ketuhanan. Ya. Nah, ini dulu diberesi, Bang. Ketuhanan saja dulu orang Kristen itu kan berbeda-beda. Buktinya apa? Denomnya terlalu banyak. Yang ini menuhankan Yesus, yang ini tidak menuhankan Yesus, yang ini mengatakan Tuhannya Bunda Maria, yang ini mengatakan bla 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 bla, banyak lagi. Nah, Abang selesaikan dulu itu, baru kita bicara nanti yang lain-lain gitu loh. Silakan lanjutkan. Harusnya itu, Bang, kita tuh adil. Compare begini.
Ustadz pertama tadi udah menjabarkan melalui Al-Quran, hadis. Kamu kan nggak tahu bahasa Arabnya. Nah, tadi udah dijabarkan dalam bahasa Indonesia, ditunjukkan dalilnya. Pas giliran ditanya sama kamu suruh kami baca Bible kamu. Itu kayak lucu, Bang. Lucu gitu loh. Kami tunjukkan data, lu malah asik bilang, ya baca aja Bible kami. Kalau kami bilang, kau kan bertanya, surga di Islam seperti ini. Terus mana datanya? Ya baca aja Al-Quran. Kan lucu. Gitu loh. Jadi simple. Allah itu adil loh, Bang. Kan yang kita tahu begini, Bang. Ada ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Kecacatan. Cacat fisik, cacat mental. Dari lahir mungkin dia sudah cacat fisik. Dia idiot. Terus dari lahir mungkin dia sudah meninggoy, tidak mendapatkan, maksudnya tidak hidup lama di dunia. Nah, keadilan itu mana yang diberikan Allah? Ya seperti itu. Mungkin pada waktu dia dari kecil besar, nah umur 20 tahun dia belum menikah, tetapi tiba-tiba meninggoy karena sakit, entah kecelakaan. Nah yang kita lihatlah kecelakaan anak-anak SMP, siswa-siswa, mahasiswa. Nah itu kan belum pada menikah mereka itu kan, Bang. Nah terus mereka mendapatkan kenikmatan dunia itu, memiliki pasangan, atau mungkin mereka pengen punya rumah mewah, mungkin masa depannya pengen beli rumah. Nah bagaimana Allah nanti memberikan keadilan? Ya itu di surga. Ketika nanti dia masuk surga, Allah memberikan keadilan seperti itu. Kenikmatan berupa pakaian, berupa rumah, suami yang baik, yang ganteng, istri yang melebihi dari bidadari. Biar tahu abang ya, ketika nanti kita masuk surga, kita dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga-keluarga kami, saya dengan suami saya juga, laki-laki dengan istrinya. Istrinya itu cantiknya itu akan melebihi dari bidadari, Bang. Bidadari itu diberikan kepada laki-laki yang belum pernah merasakan yang namanya menikah, berumah tangga. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan laki-laki akan mendapat 72. Tidak ada itu, Bang. Ada di dalam riwayat suatu hadis yang mengatakan orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, ketika dia meninggoy, mati dalam keadaan jihad, berperang, dia itu akan mendapatkan bidadari, istri yang cantik. Dan kami nanti kelak di surga, kami nanti menjadi bidadari yang paling tercantik daripada bidadari yang lain bagi suami kami. Lah kalian di dunia aja nggak mungkin lah kalian mendapatkan perempuan yang jelek untuk kalian nikahi. Makanya saya bilang janganlah munafik laki-laki ini. Ditawarkan bidadari tidak mau, tapi yang udah klemer-klemer pesundil-pesundil mau, kan lucu. Iya kan Bang Degan? Ku tanya dulu sama kau, emang kau cari bini yang mukanya yang kayak bloder? Enggak kan? Di dunia aja kau menginginkan wanita yang cantik, apalagi di surga. Jadi jangan berpikir laki-laki dapat 72 bidadari. Dari mana datanya? Itu kata Ustadz. Itu kata Ustadz. Begini Bang, Edi saja kalian tuhankan. Ya bener. Edi saja kalian tuhankan. Ya si tukang penghujat dia. Tidaklah. Ada penghujat. Oh enggak, bagaimana? Kalian kan selalu mengatakan Edis itu pintar, memahami Al-Quran. Nahu sorof aja dia nggak tahu. Bener Bunda. Ma'al fa'il fa'lan. Nahu aja dia nggak tahu. Bagaimana dia mau menjabarkan Al-Quran? Gitu loh. Jadi kalau dikatakan, kalau menghina ya dia menghina Tuhan kita, Allah kita, Nabi kita. iya Ya, Bang. Kalau kamu mengatakan seperti itu, Ustadz, saya juga bisa menunjukkan video-video itu banyak yang dari Kristen sendiri ya. Kristen sendiri aja membuat suatu video yang bagaimana Yesus itu loh, pargoilah, yang beginilah, itu Kristen yang buat. Itu kalau kamu ambil sumbernya dari YouTube.
Gitu loh. Berarti salah. Berarti Bukan salah. berarti Edi salah. sudah jadi Tuhan. Atau Diam dulu kau Ferry. Kau di apa aja kau di laut aja dulu kau. Degan. Ya, aku kata Edi sudah jadi Aduh, Tuhan. tolonglah dulu moderator, bekerjalah dulu moderator. Ini si Ferry ini ngapain lah? Dia nih paham, bereskan dulu. Ya, aku kata ginjalnya, Edi kan? sudah Aduh. jadi Tuhan. Aku Aduh, bingung. tolonglah. Mana moderator ini? Nah, Degan, segala sesuatu tuh harus kita ambil dari sumber. Kalau sumber YouTube, pertanyaan saya begini. Apakah orang di tahun 2000, di tahun 1990 ada YouTube? Apakah orang di tahun 1885 ada YouTube? Kalau YouTube mau kau jadikan narasumbermu, tidak kan? Otomatis kan tetap juga kitab suci kita. Nah, di dalam Al-Quran, adakah Allah mengatakan bahwa laki-laki dijanjikan 72 bidadari untuk pesta seks? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus dikutip dari Ustadz itu dari mana? Ustadz itu kutip dari mana lah? Namanya oknum. Kenapa oknum mau dipercayai? Banyak yang mengaku Ustadz. Banyak yang mengaku para ulama, banyak yang mengaku kiai, banyak yang mengaku gus. Tapi berdasarkan nggak dia punya data, dia punya statement itu dengan dari dalil Al-Quran? Nggak ada kan? Nggak ada Bunda, iya. Nggak ada. artinya salah dong. Itu yang dikatakan para ustadz-ustadz itu. Makanya saya bilang Bang, dilihat dulu. Banyak yang mengaku ustadz. Saya juga bisa mengaku saya mantan pendeta. Kau terima nggak? Enggak lah. Kenapa kok nggak terima? Kenapa kok nggak terima? Emang kau tahu dari mana? Kalau saya bukan pendeta. Nah, emang kau tahu dari mana kalau dia itu ustadz? Begitu Bang. Dia bisa bilang saya seorang mantan pendeta. Lucu. Oke lah. Silakan bertanya lagi. Jawab dulu pertanyaannya Ustadz Pratama. Gambaran surga di Kristen itu bagaimana? Kalau nggak tahu bilang aja Bang, nanti dibantu sama Bunda Nora tuh. Oh, bahaya. Yang menceritakan tentang surga aja orang yang bermimpi di Pulau Patmos. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bun, Bunda, ayo Ya. Bun, ceritain Bun, anu surga kayak apa Bun? Enggak, saya tidak ada kompeten di situ untuk menceritakan surga bagi umat Kristen dari Kristen. Harus Kristen sendiri, tapi pakai data. Saya tunjukkan data. Ternyata di surga kalian juga kawin, mengawini anak domba. Anak domba kok dikawini. Nggak, memang kalau kita mau jujur memang Bunda, memang faktanya orang Kristen ini memang jarang membaca Bible. Ya, Dan benar. memang disibukkan dengan doktrin bahwasanya Yesus hadir menebus dosa manusia, itu saja yang diutamakan. Mereka lupa membahas masalah seperti apa sih sebetulnya konsep kekristenan, bicara keselamatan, bisa bicara akhirat gitu loh. Nah, ini poinnya buat abang siapa, Bang Degan gitu ya. Poin saya gitu ya, sebetulnya apa? Memang agama itu mestinya membicarakan sesuatu yang sangat-sangat apa ya, personal dari diri kita sendiri gitu ya. Contoh, kan kalau bicara Tuhan itu adalah hal yang berhubungan dengan apa, diri kita sendiri. Contoh, kita kan semua punya hajat nih. Makanya kan ada kata-kata doa. Artinya apa? Tuhanlah. Kita ini manusia secara personally mengatakan bahwa kita tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan. Makanya kan kita ingin punya istri, berjuang dulu dengan doa. Ingin apa, keluarga bahagia, berjuang dulu dengan doa. Ingin anak-anak kita baik,
dengan doa. Kenapa? Manusia memang menyadari betul bahwa dirinya tuh nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan. Makanya saya tanya tadi sama abang, seharusnya abang dengan beragama itu memuliakan akal abang itu untuk mencari mana sih kebenaran di dalam agama itu gitu loh. Termasuk tadi kita bicara tentang hakikat kehidupan saya ini dari mana, sedang apa, mau kemana. Nah, jawaban yang paling paling mudah itu adalah apa? Agama. Karena apa? Agama itu berisi tuntunan yang didasari dengan kitab suci. Kok kitab suci? Karena kitab suci itu datang dari pencipta untuk menerangkan kepada kita supaya kita nggak sasar, nggak tersesat begitu. Nah sekarang tinggal abang gunakan potensi akal abang itu untuk mencari mana nih sebenar-benarnya Tuhan. Kalau dia betul-betul Tuhan, maka dia akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di kepalaku. Apa itu pertanyaannya? Aku ini siapa? Sedang ada di mana? Aku berasal dari mana? Kan kita tahu nih, tidak lama lagi kita ini akan mati, kan begitu? Memang kita ini tidak lama lagi akan mati. Yang jadi pertanyaan, sesudah kematian itu mau kemana saya, begitu kan? Nah itulah jawabannya agama. Nah tinggal agama ini kan banyak nih, mana yang betul-betul agama. Kenapa saya bilang penting? Karena saya kutip sendiri dari Bible abang itu sendiri, waspadalah, waspadalah penyesat-penyesat yang akan datang kepadaku. Artinya apa? Kalau bicara begitu, agama adalah tuntunan. Kalau bicara tuntunan, maka ada di dalamnya jalan yang salah. Nah yang kita khawatirkan, kita berada dalam jalan yang salah. Karena apa? Kalau di dunia saja kita tidak bisa balik ke belakang, apalagi nanti di situ. Itu yang jadi poinnya bang. Makanya saya tanyakan tadi, saya jelaskan sama abang tadi. Islam menjelaskan dengan gamblang apa itu konsep ketuhanan, apa itu konsep pengajaran, apa itu konsep tentang hari kiamat atau eskatologi. Kenapa? Karena ini memang penting. Kita poin-poin saja. Ketuhanan, jangan sampai kita bertuhan yang salah. Pengajaran, jangan sampai salah pengajaran. Kenapa? Ini nanti kesananya kita akan berbahaya dalam eskatologinya gitu loh. Ya kan? Orang Islam saja tidak membekali diri dengan ilmu, dia bisa tersesat. Gitu ya. Tapi orang Islam itu yang pasti dia sudah menuhankan kepada Tuhan yang tepat. Begitu. Nah kalau abang ini, abang harus akui ya, abang harus akui orang Kristen itu sampai hari ini belum bersepakat dengan yang disebut Tuhan itu siapa sih sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan oneness, ada yang mengatakan Jesus only. Banyak sekali di dalam kekristenan itu yang berbeda-beda dan saling gontong-gotongan. Kalau Islam bang, abang tanya orang Islam ini dari mana ya? Indonesia, Afrika, Eropa, Arab, apalagi Australia, seluruh dunia ini kalau ditanya siapa Tuhan kalian, pasti mereka menjawab dengan pede, Allah. Kalau abang, nih mohon maaf ya, saya tanya siapa Tuhan kalian, abang pasti jawabnya muter-muter tuh. Gitu loh. Jadi ini maksud saya tuh ya, saya menggugah akal nurani abang sebagai seorang Kristen. Yuk baca lagi. Oke, abang menolak semua perkataan saya. Kalau begitu mulai dari sekarang abang harus mulai membaca Bible abang itu. Supaya apa? Ini nggak malu nih kalau ditanya, bang konsep akhiratnya orang Kristen gimana? Baca aja Bible. Ini abang belum beragama Kristen dengan baik. Kalau begitu mohon maaf bang ya, saya nggak panjang-panjang lah. Kalau abang merasa tidak mampu berdialektika, ya bertanya gitu ya. Kalau abang tidak cukup bekal pengetahuan untuk naik ke room begini, ya nggak apa-apa sih bertanya gitu ya. Tapi setidak-tidaknya jangan memperlihatkan bahwasanya Anda belum betul beragama dengan baik gitu ya. Kalau abang sudah baca Bible, sudah memperbandingkan itu ya kan, kemudian abang bisa yakinkan dengan kami, karena ya sama ya, Kristen kan agama misi kan, ya baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan, ya kan. Enggak, tentu begini. ya. Aku cuman nanya aja, aku enggak. Iya nggak apa-apa bang, nggak Membuat apa-apa. orang paham. Ya tapi kan gini bang, abang bertanya itu berarti kan Biarkan abang saja orang paham dengan apa yang kalian jawab begitu. ya boleh nggak apa-apa. Tapi kan abang harus akui kan bang, abang juga punya misi kan sebagai seorang Kristen kan, menyebarkan agama kalian itu misi kalian juga, itu harus diakui.
Tapi bagaimana agama itu menjadi tersebar kalau sementara pesonanya tidak bisa ditampilkan begitu, Bang? Betul nggak? Betul? No, tidak. Saya tidak ada di dalam itu. Saya tidak ada di dalam untuk Oke, menyebarkan abang tidak dalam agama saya. itu, tapi abang harus ketahui ya, agama Saya abang masuk itu ke agama sini mistik. untuk bertanya saja. Oke, kalau begitu ya, cuman saya sudah jelaskan, Dijelaskan Bang. menurut agama Anda. Itu sudah saya jelaskan sama abang secara rinci. Jadi gini, makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan yang sama saya gunakan kepada abang. Makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan yang sama saya gunakan kepada abang. Makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan yang sama saya gunakan kepada abang. Makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaan. Ini noise nih. Jadi silakan abang, kalau memang abang merasa cukup kompeten. Gimana, Bang? Gini aja, biar gampang gini, sekarang abang sebagai Kristen supaya penguat iman saudara-saudara abang itu juga, atau ke kami juga lah, minimal kita kan ya cukup adil lah untuk satu sama lain. Abang tolong jelaskan konsep surga di dalam Kristen itu sendiri gimana, coba silakan. Konsep surga Ya, silakan. yang saya pahami. Surga itu artinya langit. Gimana dalilnya, Bang? Dalam bahasa Ibraninya tuh, dia tuh artinya langit, surga. Nah, terus ngapain kita di sana, Bang? Ya nggak tahu, aku masuk surga juga. Aku Oke masih lah. manusia. Ya, oke. Berarti mohon maaf, berarti abang ini seperti saya sampaikan tadi belum cukup berliterasi, belum cukup membaca Bible-nya abang sendiri kalau begitu, Bang ya. Setuju, Bang? Makanya aku cuma bertanya, tadi aku sudah bilang aku tuh Boleh. silakan dijelaskan. Siap, nggak apa-apa. Kali Ya nggak apa-apa. Tapi ini kan saya bilang tadi sama abang. Ini PR buat abang sebagai seorang Kristen supaya apa? Mohon maaf, Bang ya. Orang beragama itu kalau kata orang seberang itu ya, kalau kata kami, istilah kami orang Palembang itu, jangan bertepuk ikut rame, berbaris ikut panjang. Kenapa? Celaka kita, Bang. Kita itu di dalam beragama bicaranya keselamatan, Bang. Rugi sekali seandainya kita, mohon maaf, hanya mengikuti kebanyakan manusia saja. Kenapa? Ya, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia ini sebenarnya mengajak kepada kesesatan. Tadi kan. Nah, sebagai seorang Kristen, saya sarankan sama abang, ya saya nggak bisa panjang-panjang, saya harus turun nih, karena saya juga ada keperluan. Saya sarankan sama abang, mulai dari sekarang abang itu, ya, buka Bible abang, pelajari lagi dengan baik, supaya apa? Supaya abang itu paham betul, benarkah keimanan saya kepada kekristenan ini, ya kan? Itu poin dari saya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, silahkan abang buka sendiri Bible abang sendiri, pelajari dulu Tuhannya seperti apa, pengajarannya seperti apa, surganya seperti apa. Sesudah itu, kita sama-sama ya. kalau saya insya Allah, Bang, kami sebagai Muslim Anda itu juga harus belajar lagi itu. saya tiap hari pasti seorang Muslim itu tidak ada. Bahkan saya kasih tahu sama abang, di dalam Islam itu ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai ke liang kubur. Faridatun ya, diwajibkan. Ala kulli muslim wal muslimah minal mahdi ilal lahdi. Begitu. Oke. Ya, Bang ya. Itu ya. Oke. Cukup, Bang ya. Ya Bunda Nora. Bun, Benderanya turun kayaknya. kapan jumpa lagi Bun? Udah turun dia. Oke, Bang No. Tunjukkan saya. 1 Korintus 4 nomor 10 itu perkataan Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10. Lanjut. 1 Korintus 4 ayat 10. Enggak ada di sini 1 Korintus 4 ayat 10, enggak ada. Tidak mungkin. Tidak bodol kamu. ada itu. Tak 1 semalu. Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat.
kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai sampah dunia itu siapa? Siapa? Dah, hah? Sebentar dulu, bro. Siapa? Saya bilang siapa? Hah? Baik, keng malu. Kamu udah Tuhan bilang sampah, sampai Tuhan. Memang sampah ini. Kamu ini kasihan. Sampai Bebel ini kamu salah pengerti. Kau diam di situ. Kau itu nggak tahu apa-apa kau itu. Sampai dia tahu. Saya ini bantu Pak kamu kasihan. Makasih lurus kamu pikiran. Nah, diam saja di situ. Sobat. Nggak usah banyak ngomong kau. Kamu itu nggak Orang tahu baca cerita ini pakai bukti. Kamu pakai bukti sendiri. Kamu tidak mau akui. Di sini bawa kasih bukti. Kau semua putar balik. kamu dari kamu belajar apakah itu ungkapan. Kamu tidak percaya sudah kamu pintar. Dulu Matius gila, sekarang sudah sembuh. Saya bilang apa kamu? Keempat ibadah ini, kenapa ada perkataan Paulus di situ? Dan jika Paulus itu siapa? Sedangkan di gereja komplek ibadah, kamu cuma lebih banyak pakai perkataan Paulus daripada Yesus. Siapa yang Tuhan ini? Paulus atau Yesus? Ini Tuhan. Tidak ada. Siapa Tuhan itu? Di gereja ini, kamu cuma Pak Iko Paulus perkataan. Pak Yesus ini kamu taruh di belakang. Tidak ada. Tiap kamu bilang Yesus Tuhan. Ini Yesus sok kasih tinta merah ini bukti. DP kata sendiri kamu tidak pakai. Marah orang Israel mau baca kamu bilang bahina. Ada orang bahina di sini. Bukan bahina ini. Kamu sendiri yang bahina-hina Yesus. sampai ini. Hah? Dia baca. Dia lagi dalam pendoaan, Matius. Sebagai anak-anak yang kasih sebab sekalipun kamu beri-beri. Ini doa Bapak Roh Kudus katanya. Tidak dia pelajari ayat itu, dia pelajari. Saya ini kasihan Pak kamu ini. Kasihan sekali. Sadar. Saya tadi selayang mendengar Hidalgo, selayang mendengar perkataan kalimat beliau. Nampaknya Matius tengah dipengking nih. Oh tidak, ini bukti. Ini bukti. Matius saja yang mantan Kristen, yang dulunya seperti itu. Sekarang Matius luar biasa. Luar biasa banget. Akal dan pikirannya itu berjalan. Ya, dulu Matius gila, sekarang sudah sembuh. Iya, benar guruku, Bang Agung. Sekarang pintar. Dulu anak ini saya anggap seperti orang gila gitu ya. Tapi Masya Allah, ternyata Allah itu maha kuasa ya. Tidak ada yang mustahil baginya. Sekarang cerdas. Kalau saya berpikiran otak sehat, ini Kristen ini ada bakal lain dan Bibel sendiri. Bakal lain orang dua ini. Bakal tabrak. Bakal lain. Betul ini saya pikiran. Matius. Tuhan siapa yang main sepatu roda? Tuhan siapa yang main sepatu roda? Tuhan siapa? Ada Yesus sendiri. Kristen. Yesus main sepatu roda. Aduh. Jadi ini Kristen ini ada bakal lain dan orang Bibel sendiri. Kalau orang mau baca biasa orang Islam mau baca orang marah, orang bilang bahina. Tak tulis begitu, tak tulis. Itu susah. Payah ini mau baca retak dan orang ini sampai mau mencret tidak mau dengar. Itu ditanggapi Bro Herder. Kenapa Anda diam saja? Itu perkataan dari Akhi Matius, saudara kami. Perkataan sederhana, sangat sederhana, tapi sangat menghujam itu. Bukan menghujam. Tanggapi. Karena begini, siapa ini si Matius ini
makanya dia mualaf. Dia itu memang orang bodoh. Ya, karena kamu yang bodoh. karena dia Tidak ada membaca. di Islam itu Allah berkatakan kamu bodoh. Karena dia tidak Mana membaca dapat kitab bukti dengan Allah dan Nabi otorik- Muhammad bilang orang Islam bodoh. Tapi di Kristen, dan Yesus bilang kamu bodoh sendiri. Di sini ayat ini Bahkan mengatakan Yesus bilang pergi Mati. kalian. Yesus siapa yang mbak usir? Tunggu saya tanya. Yesus diamlah, kau siapa yang itu. mbak usir ke kalian? Kau Cuma orang menolak, Yesus kau mbak usir. Tahu itu urusan kamu. Ini bang, ini orang kalau saya hujat, kalau saya tidak bisa bicara mbak Hina. Kamu diamlah, Bro. 2.020 juta orang mbak nonton, lihat ini orang so tidak bisa baca reta mbak Hina ini. Sini orang mbak 20 juta ribu orang mbak lihat ini. Jelaskan ayat Saya ini tidak Mati. mampu mbak lawan saya dah ini. Repot. Kena beliau. Kena. Dua-duanya kena ya? Dua-duanya ya? Kayaknya sih dua-duanya. Ya, banyak Kristen di bawah. Nggak ada banyak Kristen di bawah. Tidak. Itulah. Matius, Tius. Nah, inilah bukti ya. Artinya bukti tanda kebesaran Allah itu ya. Seseorang Muncul lagi saya ini. Bangkit semenit. Sedetik bangkit dia, Bro. Allah keajaiban itu. Mati saya sangat yakin sekelas pendeta yang mempunyai otoritas sekalipun di dalam kekristenan ya, otoritas tertinggi sekalipun dihadapkan dengan Akimatius ini, saya yakin dia akan gelagapan. Karena apa? Dari apa yang mereka imani itu hanyalah sesuatu yang datang dari manusia. Sementara ketika Akimatius ini menguraikan itu dengan akal gitu, walaupun sederhana, namun sangat menghujam itu ke jantung itu. Iya betul, saya yakin itu. Ya polos Kaki Musa. Jadi Pak Matius ini menyampaikan sesuatu itu pertanyaan simpel dengan kepolosannya, polos dia. Artinya dia tidak mudah kena doktrin, polos dengan kepolosannya itulah yang membuat Matius ini menjadi sampai tempo om ini. Om, kira-kira kalau orang baca dan patung itu gila tidak? Wah, Mau bagaimana patung ini? tahun. Akimatius ini masuk Islam Gila, karena tidak. apa? Karena nengok Tuhannya memakai sepatu roda. Bagaimana? Coba tanyakan lagi Dalbo, saya kurang jelas. Dia Yesus mau kasih Saya tahu, dulu kan? di sini Bukan orang gila dulu itu. awal-awal munculnya dia itu. Oh, ceritanya gimana coba? Ceritanya gimana coba Aki Dalbo? Nama Roh Kudus dulu, Roh Kudus. Roh Kudus, becak dulu becak. Lalu pindah ke kopi pindah ke mobil. Usul dia. Buah salak. Buah salak, pindah ke buah salak. Ayam dulu masih gila. Lalu dia melihat di video YouTube Yesus pakai sepatu roda, joget-joget, main bola. Itu dia tidak suka. Oh gitu ya. Iya. Yesus takut sama banjir. Itu. Masa takut sama Pikir ada cuma takut sama banjir. Iya, takut sama banjir. Gimana itu? Ada. Begitu banjir dia lari di pinggir-pinggir itu jalan. Betul. Nah Yesus ini pembelian Tuhan, dia takut dan tentara ini. Dan Romawi mau. Tak bisa dia bakal selamat dapat diri. Bagaimana dia mau kasih selamat pak kamu ini? Hah? Dapat diri dia tidak bisa bantu sendiri. Kalau itu Aki Dalbo, kalau yang Kalau ada Yesus Itu kepolosan tuh. bakal siap bukti. Dia bisa ada ilmu. Mau selamat dapat diri. Itu kepolosannya itu, kepolosan itu. Berpikir polos kalau- dia mengucapkan polos bahwa bagaimana Aki dia mau Matius- menyelamatkan dia sendiri kagak selamat. Polos dia. Tidak ada dapat bukti di dunia Yesus itu dia kuat. Mau kasih Aki Matius pernah nonton ini Aki Matius waktu Jesus ditabrak bus lalu terkapar mati? Ayo belum ada itu. Oh belum ya, ada itu Aki Dalbo ya, yang dia joget-joget di tengah jalan pakai sepatu roda, rupa-rupanya ada bus lewat ditabraknya dia. Ke sepatu roda saya lihat joket. Saya nyambak itu.
anak orang Kristen, dia sendiri bakal ada di Sikat lagi. Sahabat saya begini. Orang Kristen pemusuhin apa Bible sendiri. Selamat pagi, selamat Sanjata pagi. makan Tuhan apa nama itu? Selamat pagi semua para pengikut. Pagi-pagi. Sanjata makan Tuhan. Ada apa bang? Ada apa bang? Ada apa bang? Ganti ngomong. Ya. Coba Ada masalah apa bang? Nah, perhatikan. Coba lihat Kristen naik langsung mau menjajah. Dia suruh kita semua diam. Ucap salam aja ke dulu apa? Dia tidak menghormati kita di sini sebagai tuan rumah. Langsung aja. Boleh saya bicara? Dia mau ngatur kita. Jangan gitulah bang. Walaupun dasar agama abang ini dibawa penjajah, janganlah menjajah. Kasihilah sesamamu manusia. Iblis juga diperintahkan untuk dikasihi bang oleh Yesus. Kok tiba-tiba abang di sini naik. Saya mau bicara. Seakan-akan kalian diam. Saya mau bicara. Kalau mari, sahabat ku bantah ada orang ini. Dong, boleh dong gantian. Ganti apa? Celaka mau baca cerita tidak lama. Dia mau ganti Tuhan, Tius. 2 menit. Iya gantian. Apa sama siapa? Ganti Tuhan yang mana? Hah? Mau ganti Tuhan yang mana, Dalbo? Besarkan biar Aki Matius versus siapa ini kawan Kristen nih, besarkan. Oke. Dalbo, saya mau ganti Tuhan sama siapa, Dalbo? Sama Bapak lah. Saya percaya Bapak. Baca cerita dengan saya. Saya Bapak itu Tuhan mau ganti Tuhan. Kamu bilang saya mau Tunggu, ganti saya Tuhan. tanya Tuhan sama saya itu dulu. Bapak. Firman Roh Saya tanya Kudus. samamu, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan, Allah Tuhan bukan. Tunggu dulu, Tuhan. Ya, Nah, Tuhan. saya tanya Bukti, samamu, kenapa kamu tunggu bilang dulu, kalau Bapak, dengerin? Bapak itu Kenapa kamu Tuhan bilang bukan? kalau Allah itu Saya tidak tanya ada? samamu, Bapak itu Tuhan bukan? Coba. Dengan dong, makanya pakai timer enak di sini. Bapak itu Tuhan bukan. Bapak, Saya pakai kemarin sama timer. Oki. Kayak orang Saya kemarin Tuhan. sama Oki pendetamu. Malah Bentar. nangis, selalu lari. Saya tanya samamu dulu. Bapak itu Tuhan bukan? Bapak Yesus, Roh Kudus itu Tuhan. Kamu bilang tadi Allah Ada itu berapa Tuhan? Tuhan? Malah dia tambah-tambah lagi. Tadi awalnya saya hanya mau mengatakan Tuhanmu 2, sekarang kamu tambah, malah jadi 3. Kami orang Kristen, Dalbo dengerin. Gantian ngomong. Kami orang Kristen percaya Tritunggal ya. Gantian dulu, santai aja, santai. Iya. Dengerin. Kami orang Kristen percaya Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi kau mengatakan Allah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam imanmu. Yang ada itu Allah. Nah, kamu babru. Coba. Ada berapa Tuhanmu di situ? Kalau percaya Tritunggal. Kamu nggak tahu bahasa Inggris, Tri? Kenapa malu-malu? Kamu kenapa ketawa sendiri? Kamu tahu nggak arti Tri itu apa? Saya kamu tahu nggak arti Tri itu apa? Artinya, kamu kan mengakui kami orang Kristen Tritunggal. Ada berapa Tuhan di situ? Nah, kamu tahu nggak Tri itu apa? 3. Ya udah. Nah, sekarang saya tanya, saya bahas dong imanmu. Boleh dong bahas imanmu. Boleh dong bahas imanmu. Jadi Tuhanmu 3. Jadi Tuhanmu 3. Boleh nggak bahas imanmu? Saya tanya, ada Ya, berapa 3. Tuhanmu? Tuhan Kristen Ada itu berapa 3. Tuhanmu? Oke, Ada Tuhan berapa Kristen itu Tuhanmu? 3. Kau gantian, makanya gue Ayo, oke, bilang, Tuhanmu pakai 3 timer. ya. Pakai Tuhannya timer, Kristen jangan ngocor 3. terus. Saya paling anti orang Turun kasih baca cerita dan saya dulu itu tadi. nggak mau badiam, capek kita ini mute dia. Kayak dapat udah rohani dia. Capek kita ini. Kalau dia nggak mau berhenti bicara. Coba. Ini mute, buka lagi bicara. Saya bilang apa kamu? Dia yang tadi ini, dia ini yang tadi ya? Dia ini. Nah, ini cocok ini. Ini cocok. Abu itu. Siapa tahu Bang Abu kamu itu. ini? Weh, Bang Abu ini, Bang Abu. Bang Abu.
Ini sama aku masak aja. Sama gue masak. Selamat pagi. Pagi. Ah, ini kerajaan surga. Silakan, Tius. Ah, ini Halo. sikat. Gue masak. Lagi masak apa ini? Makan pagi ini. So sehat, kuat. Masih Tuhan Yesus atau tidak? Matius. Oke, kalian bertanya atau saya bernarasi? Silakan dimulai dari sekarang. Oke, 2 menit. saya seorang manusia. Nah, berpangkat seorang sarjana. Berjabatan Bergelar. Saya ralat dulu bergelar sarjana, bukan berpangkat sarjana, bergelar. sarjana itu gelar atau pangkat. Gelar, pangkat? pangkat atau kemampuan ya. Ya terserah kau lah. Lanjut. Nah, oke. Saya seorang manusia yang hidup. Ya. Kemudian saya berpangkat atau bergelar sarjana teknik. Kemudian saya menjabat seorang pegawai. Oke. Yesus salah seorang manusia yang hidup. Kemudian dia salah seorang yang berpangkat atau bergelar Allah atau berkemampuan Allah, berkemampuan yang sangat ajaib. Kemudian dia berjabat seorang Tuhan atau seorang pejabat surga. Kemudian Bapa atau Yahweh salah seorang manusia. Ya. Kemudian ini orang baca cerita nih. ya. Bapak atau Yahweh. Anta kamu? Diam dulu, diam Saya dulu. dapat cerita nih. Diam dulu. Biarkan dulu Tius. Yahweh, ya, salah seorang manusia yang hidup, berpangkat, satu-satunya yang paling Allah, Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Mayor Sersan. Satu-satunya yang paling Tuhan atau Tuhan tertinggi. Itulah Bapak ya. Pertanyaannya, tolong kau deskripsikan Allah dan Muhammad. Tolong. Sebenarnya kompe perkataan tadi tidak ada Bebel, kamu yang bikin sendiri itu. Fakta itu ada fakta. Semua komentar saya, narasi saya 100% ada di Bibel. Ya, izin Matius ya, Kamu tidak bilang izin. tidak ada, kompatip. Enggak beres ini, Mbak. Izin Matius, biar keterang di kepalanya. Di sini enggak Dengarkan ya. beres ini orang. Yesus salah seorang manusia yang hidup. Manusia. Kemudian dia, Betul. Yesus salah seorang yang Allah. Salah seorang yang sangat ajaib. Ya. Kemudian dia salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Udah. 3 ya. Dia seorang manusia yang hidup, seorang yang Allah, seorang yang Tuhan. Pertanyaannya, coba kau deskripsikan Muhammad dan Allah sekarang. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Matius, silakan tanggapi Jawab. Matius. Iya, tunggu dulu ditanggapi oleh Matius. Matius ini salah seorang juga sang juru selamat untuk Kristen. Gas, Matius. Mana muslimnya? Tunggu dulu, Matius yang jawab. Gak usah kita yang jawab. Matius aja dulu kamu lawan. Matius aja dulu. Adindaku Matius, lanjut. Terus. Atau Itu semua yang mana ini antikristus? Matius? Yang antikristus tolong dijawab. Macet ini Tius ini. Mana antikristus? Iya, inilah Kristen tidak berhati-hati Bandalbo cara bernarasi. Kita dianggap antikristus, padahal ente yang dikatakan dalam Bible, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Jadi Anda itu sebagai orang yang dinubuatkan antikristus, sebagaimana Yesus hanya manusia, tetapi Anda menuhankannya. Jawab pertanyaan saya tadi. Jangan Antikristus dulu itu yang menyangkal Bapa dan ya. Anak, Kak. 1 Yohanes. Deborah. Tunggu dulu, Deborah. Satu-satu Mana dulu. muslim di sini? Tunggu Mana dulu. muslim? Ah. Yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah.
Ayah, oke, Yesus anak Allah. Ayolah, muncul Matius. Jelas. Di mana Tuhan ada anak? Hah? Tuhan itu tidak beranakan. Tuhan istri. Hah? Kamu kira sama dengan kamu ada istri ada anak? Kamu itu bahina Tuhan, bahina Bapak. Berarti kamu anggap Bapak itu adalah hubungan istri. Bodoh. Tuhan itu tidak ada Tuhan seperti. Kamu ini memang bahina-hina Tuhan sendiri. Hah? Ayo, baca cerita pakai pikiran kasihan. Dan Tuhan ada anak. Hah? Tuhan ada istri. Astagfirullah. Ini keadaan ya salam. Ya salam. Deborah. Ibu Deborah. Ya salam. Biarkan Mana dulu muslimnya? mereka berdua. Mana Muslim? Itu Matius Muslim tuh jawab Muslim itu. Mana Muslim? Tolong Itu Matius itu Muslim itu Matius. Mana Muslimnya? Tolong kau jelaskan. Yesus yang ya, siapa Muslimnya? Yesus yang saya percaya adalah dia salah seorang manusia yang hidup. Dia berpangkat seorang Allah, berjabat seorang Tuhan. Mana pangkatnya kealahannya? Dia Di mana pangkat berpangkat. kealahannya? Coba tunjukkan saya data di dalam Bible-mu. Biarin dulu ya. Biarin ini ngaco dia ngaco nih. Biarin dia dengerin aja deh. Tius, ternyata Yesus ini punya pangkat, Tius. Ini sama dengan Yesus ini Kemampuan, Ngaco artinya kemampuan ya, atau kapasitas. Kamu hanya bisa didengar. pangkat. Jadi Yesus seorang Allah. Itu pangkat itu polisi. Pangkat itu artinya jabatan, kemampuan, kapasitas. Siapa yang bakal pangkat pada dia? Siapa? Jadi Yesus pangkat siapa yang bakal siapa? Dan bapaknya. Bapaknya siapa? Dapat papa, dapat mama siapa? Dapat Bapaknya Yahweh. Kacau. Bapaknya Yahweh. Sini 20.000 juta orang menonton, orang gila ini bicara. Jawab pertanyaan saya. Saya ulang ya. Kamu ini pergi ke rumah sakit Saya ulang. kemarin Saya ulang ya. Manusia Yesus salah seorang Allah. Gila. Manusia Yesus salah seorang Allah. Maksudnya manusia Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Pusing baca cerita dengan kamu. Kemudian manusia Yesus salah seorang Tuhan. Artinya manusia Yesus salah seorang pejabat surga. Lapar katanya, bikin lapar. Mana muslimnya? Mana muslimnya? Kok nggak bisa Kamu ini jawab? buta. Di sini orang muslim semua. Mana muslim orang muslim semua. Jadi dengarkan ya. Saya ulang ya. Selamat halo. Manusia Yesus salah seorang Makanya Allah. di telinga sini. Artinya manusia Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Manusia Yesus salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Ya, itu. Kemudian bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus Yahweh, ya salah seorang manusia. Dia satu-satunya manusia. Manusia. Satu-satunya Yahweh manusia. manusia yang paling Allah. Satu-satunya paling Kamu ini Allah. pakai malu Kristen kamu ini. Kemudian Orang Kristen dialah satu-satunya yang paling Tuhan. Kalau orang Kristen pada enggak kamu. Yahweh manusia. Dia satu-satunya yang paling Tuhan. Kamu lihat orang ketawa. Jadi ini Yahweh Sang Maha Pencipta Coba, adalah Matius. satu-satunya manusia yang paling Allah dan Yahweh satu-satunya manusia, manusia yang manusia yang paling Tuhan. Allah lagi. Mas Zaha ditanya siapa nama istrinya? Pertanyaannya, tolong kau jabarkan dulu deskripsi Yesus. Muhammad dan Allah. Enggak karu-karuan ini orang ini berdarah sini. Kamu saya acara kata salah-salah. Tolong kau kasih tahu dulu ke saya statusnya Allah dan Muhammad. Gumasa, pertanyaannya Matius, nama istri bapak siapa? Istri siapa? Bapak, mamanya Yesus Dia siapa tidak namanya? beristri. Mamanya Yesus siapa? Mamanya Yesus di bumi, Maria. Mati.
Lanjut Teus. Coba berapa hari kamu sakit ini? Coba berapa hari? Matius. Sambil Tunggu, ngomong. Matius. Mana benar? Gue masa ini. Gue masa. Tobat. Yesus Kenapa satu-satunya dia semua manusia Muslim? yang ya Yesus satu-satunya manusia yang paling Tuhan. Gue masa satu-satunya Bukan manusia yang salah, paling salah. gila. Dengarkan kata sama kali jangan Wah. dipelesetkan. Yesus salah seorang Tuhan dan salah seorang Allah. Ya, salah seorang Tuhan. Itu manusia Yesus Jadi, salah seorang oke, Tuhan. ya. Oke. Terus Bapa Maksudnya salah gini. seorang juga. Oke. Nah, Ya, gue masa dia salah ini, seorang, gue masa kau ya ini kan? salah orang. Tapi Kau dialah salah orang. yang paling Tuhan dan yang paling Allah. Aduh, ngaco ini, ngaco. Bedakan dulu yang Allah dengan yang paling Allah. Ngaco ini kamu ngomongin. Bedakan dulu Allah dengan Allah tertinggi. Bedakan dulu Gagaskan Teus. yang paling Tuhan ya dengan Tuhan. Ngaco ini Bang Ambu. Tuhan dengan Betul. Bilang Jelas untuk ini. obat dulu, baru mbak cerita. Kamu Sakit ngomong gak apa ini? terarah ini gue masa ini kamu ngomong gak Pergi di terarah. dokter, sana. Mau kemana ini arah pembicaraan kamu? Kayaknya juga Bibel jelas. mencatat, Bibel mencatat Sang Maha Pencipta adalah Hah? ya Bibel mencatat Sang Maha Pencipta Kamu lah. ada di sini Pak Angel, bukan gereja di sini ini. Nah, Tidak bisa murid tipu di Bibel sini. mencatat bahwa Sang Maha Pencipta itu Apa di adalah sana gereja, Pak tipu di sana, bukan di sini. Di sini orang waras. manusia yang paling Allah. Sini bukan orang gila. Mana muslimnya? Mana muslimnya? Dengar saja ini radio suara. Mampus kau gue masa. Mampus kau gue masa. lamparkan ke saya. Radio rusak, baterai sesak. Dompet kamu seputus-putus. Koslet. Mana? Kalau Allah itu status, tolong kasih tahu statusnya. Mute dulu lah, saya mute. Beli nasi kuning dulu saya. Bacalah. Ada bicara. Beli nasi dulu saya. Saya ulang ya. Di Ragunan adalah salah satu ekor monyet yang paling monyet. Ya, seekor Nah, monyet dengarkan paling ya. monyet itu yang di Ragunan tuh. Amba beli nasi dulu. Nasi Yesus adalah berwujud Meo. manusia. Dia berpangkat Allah, menjabat seorang Tuhan. Pangkat Artinya, Allah. Yesus berwujud manusia, dia seorang yang Allah, seorang yang sangat ajaib. Dan seorang Tuhan, maksudnya seorang jabat surga. Bapaknya Yesus atau Yahweh, dia satu-satunya manusia yang paling Allah, dan satu-satunya manusia yang paling Tuhan. Gue masa. Yesus pejabat surga. Menterinya siapa? Banyak. Oh banyak. Anggota DPR-nya? Jadi semua pejabat surga adalah junjungan kami. Semua pejabat surga adalah junjungan kami atau Tuhan kami. Dan tidak ada iblis dan umat iblis berjunjungan kepada pejabat surga. Kenapa? Karena pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Pejabat surga musuh abadi dengan iblis. Bagi iblis, semua pejabat surga adalah junjungan kami atau Tuhan kami. Tapi Yesus mesra sekali dengan iblis. Apa? Dia mesra dengan iblis. Tidak ada iblis yang beribadah kepada Yesus. Dia Tidak mesra, ada, bukan beribadah, dia tidak mesra. ada iblis Dia bergandengan yang tangan beribadah kemana-mana. kepada Yesus. Tidak ada iblis beribadah kepada pejabat surga. Karena pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Pertanyaannya, apakah Muslim beribadah kepada Yesus? Tunggu dulu, aku masa. Tapi Yesus ini kok mesra sekali dengan iblis? Jangan-jangan iblis ini pejabat surga Yang juga? harus kau ceritakan adalah status sekarang, jangan status dulu. Yang harus kau ceritakanlah harus status sekarang ya. Bagaimana kalau kondisi status Yesus sekarang itu, bagaimana statusnya status sekarang Yesus? itu dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Pertanyaan saya dari awal jawab dulu. Tolong jelaskan wujud Allah itu apa, pangkatnya apa, jabatannya apa. Pangkatnya Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jabatannya itu dan pangkat
Ya, dia menghidupkan Satu-satu Tuhan. dikit, satu-satu Tunggu dikit. dulu. Wuzuknya apa? Membangkitkan Tuhannya Kristen. Ya enggak? Gini loh, ulang, jangan, nggak usah kacau otakmu ya. Jelaskan wujudnya apa, pangkatnya apa, jabatannya apa. Pangkatnya Tuhan, dia adalah gelarnya Tuhan. Namanya Allah. Tahu nih aku arti Tuhan? Tahu. Yang dipuji manusia, yang disembah oleh manusia. Salah kok kawan. Oh salah. Tuhan artinya yang sangat kuasa. Tuhan artinya pejabat surga. Iya, maha kuasa. Allah itu tidak pejabat yang surga, dipuji kawan. Tuhan, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Yang Ada disembah banyak oleh Tuhan, manusia. ada Tuhan tertinggi, ada banyak Tuhan, ada banyak Tuhan. Tuhanmu mana bisa kau katakan tertinggi? Ada banyak Tuhan. Berapa meter saja tingginya Yesus itu? Ada banyak Tuhan. Tinggi. Ada banyak Kalau Tuhan kita, kamu. bandingkan. Ada banyak Tuhanmu yang mana? Pohon jambu Di depan mana? rumah saya tinggi. Di mana pohon jambu. lokasinya Tuhanmu? Jadi junjungan kami atau Tuhan kami adalah hanya para pejabat surga. Tuhan kami atau junjungan kami adalah hanya para pejabat surga. Siapa pejabat surga itu? Raja bukan pejabat surga itu. Pejabat, semua pejabat Iya, surga raja bukan. raja di surga. Pejabat surga itu raja bukan. Pejabat surga adalah raja. Raja segala raja. Jadi setiap yang menjabat di surga disebut raja. Iya, disebut raja. Jadi kamu setiap yang menjabat di surga disebut raja iya, baik. di surga. Iya, oke. Jadi kamu percaya juga Raja Dandut? Pejabat Raja surga. Dangdut dia nggak bertata di surga. Raja Dangdut tidak bertata di surga. Raja segala raja. Hanya pejabat surga lah. Iya, kan raja segala raja. Ya, jadi pejabat surga lah. Hanya pejabat surga lah. Hanya raja yang di surga lah yang kami rajakan atau yang kami tuhankan. Ya kan raja yang di surga ini raja segala raja, betul enggak? Raja segala raja yang di surga. Raja segala raja ya. Betul tidak? Jangan dulu lari kok kandel bau. Jadi sebenarnya dulu, saya ulang pejabat pertanyaannya. surga ini raja apaan? Raja ngibul, kan banyak raja. Semua raja di surga, raja semua halu, pejabat kan surga begitu. adalah orang-orang yang suci. Semua pejabat surga adalah orang-orang yang suci. Tidak ada gibulnya. Saya nggak nanya ke situ. Pejabat surga ini raja segala raja bukan? Semua raja di surga adalah raja di atas semesta. Berarti dia adalah Raja Dandut juga. Siapa? Raja Dandut juga. Raja Dandut. Dia Siapa Raja Dangdut? Raja segala raja juga, Raja Dandut. Raja Ya Dangdut enggak? siapa Raja Dangdut? Pokoknya Raja Dandut yang nyanyi-nyanyi Siapa itu. Raja Dangdut? Ya, siapapun yang nyanyi dangdut itu adalah Raja Dandut. Jadi jangan langsung blow on kau. Lurus dulu kau dengan pertanyaanku. Kalau Ya, raja lurus. segala raja artinya dia merajai Raja Dandut. Jadi setiap pejabat surga, mereka memiliki tahta di atas segala raja yang ada di Wah, jangan bawa-bawa Ustaz Tata lagi tidur. Jadi Gumasa. semua raja di surga, Tata semua lagi pejabat tidur. surga memiliki derajat di atas daripada raja yang ada di dunia. Itu artinya raja di surga. Setiap raja yang paling rendah di surga pun pasti sudah di atas daripada raja yang ada di dunia. Itu maksudnya. Sehebat sebenarnya apapun raja di dunia, sebenarnya mereka pejabat pasti surga ini raja apaan? Jadi raja apa? Serendah apapun raja di surga pasti di atas daripada raja yang ada di dunia. Pertanyaannya, Bertanya dia. jelaskan ya status Allah. Status Kalau Tuhan kau saya jawab, Allah. song. Iya, status Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Tuhannya Kristen yang bernama Yesus. Oke, bagaimana cara Allah membangkitkan? Tolong kau jelaskan.
Sus, bangun sus. Sus, bangun. Karena Allah tidak mampu berbicara, mustahil. Tunggu dulu. Sus, bangun dong. Sus, bangun. Allah Sudah itu tidak pagi mampu loh. berbicara, kawan. Kenapa? Allah tidak mampu berbicara Tunggu, karena dia gimana nggak itu? memiliki jasad. Satu-satu dulu katanya. Satu-satu tadi saya jabarkan. Kamu satu-satu. Oh, dan bagaimana satu-satu. cara? Tolong gini, bagaimana cara Allah berbicara padahal dia nggak memiliki jasad? Sus, kan jasadnya Tuhanmu ini mau dibangkitkan. Sus, Allah tidak bangun dong. memiliki jasad. Bagaimana mungkin Iya. dia bisa membangkitkan? Dia colek-colek. Sus, bangun. Bagaimana sudah dia pagi mencolek? loh. Dia nggak memiliki Dia jasad. dicolek. Apanya yang dicolek biasanya? Bagaimana Kamu sering Allah nggak? bisa mencolek? Dia nggak memiliki jasad. Tunggu dulu. Kamu sering nggak membangunkan anakmu? Atau kamu nggak punya anak ya? Nggak punya anak? Saya banyak. Berapa anakmu? 4. Ah? 4. 4 atau 5? Dalam nggak mau lari dia. Oh, kok mau Artinya gini, lari? Allah nggak punya status. Allah nggak punya status. Status Allah saya jawab tadi, dia adalah Tuhan alam semesta ini. Dan Allah yang membangkitkan Tuhannya, Allah yang membangkitkan Coba, saya Tuhannya ulang ya. Kristen. Tolong. Ya. Apalagi? Wujudnya Allah itu apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jabatannya membangunkan Tuhannya Oten, membangkitkan Tuhannya Oten. Karena yang Itu disembah Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Yang disembah Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Lalu siapa yang disembah Yesus? Yang Siapa disembah Yesus lah satu-satunya manusia yang paling Allah. Oh, siapa itu satu-satunya manusia yang paling Allah? Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh manusia. Iya, dialah Oh, satu-satunya jadi Yesus- makhluk. Oh, jadi Yesus Satu-satunya ini makhluk yang paling dengar, Allah. sabar. Jadi Yesus ini menyembah manusia juga. Iya, manusia yang paling Allah. Oh, Yahweh mamanya Sang siapa? Maha Pencipta itu menurut Bibel, Sang Maha Pencipta itu Iya, adalah Yahweh itu kan manusia. Manusia Iya. itu kan tentu ada yang menciptakan. Atau jadi- ada yang melahirkan. Tunggu dulu. Ya kan Yahweh ini manusia. Kalau tidak diciptakan artinya dia dilahirkan. Kan begitu. Ya enggak? Nah, siapa yang makhluk terbagi melahirkan dua, Yahweh? makhluk pencipta dan makhluk ciptaan. Iya, siapa yang Makhluk terbagi melahirkan dua, Yahweh ini? makhluk pencipta dan Siapa yang makhluk melahirkan ciptaan. Yahweh? Jadi makhluk terbagi dua, makhluk pencipta dan makhluk ciptaan. Metong dong. Kalau dia terbagi dua. Metong Jadi dia. Metong. makhluk dibagi dua golongan. Makhluk dibagi dua golongan. gitu. Makhluk Dia pencipta dan makhluk Dia ciptaan. tidak paham ya apa yang dia narasikan. Maka Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 6. Apa kata Yesus? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Bayangkan, dia Jadi, katakan makhluk terbagi makhluk, dua, makhluk dengarkan ciptaan dulu. dan makhluk. Kau katakan Yahweh itu adalah makhluk. Nah, kalau Iya. makhluk itu tentu Narasi mulia ciptaan. kemana-mana, aduh. Tentu ciptaan kalau makhluk. Makhluk Yahweh memang bukan Bibel pencipta. Jadi Bibel mencatat makanya bahwa- Yesus mengatakan gantian Gumasa. Kenapa sih Gumasa ini makin hari makin cinting? Kenapa sih? Narasi Ya. saya menjamin bahwa Quran Apa menjamin? Itu lelucon. Cuman sekali-kali juga kita harus menjabarkan sesuatu yang benar. Nah, jadi benar kata Yesus. Hei Dalbo, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, Kristen ini. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan Dengarkan diinjak-injaknya. baik-baik. Tunggu dulu supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. memberitahu. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Inilah apa makna data ini, penyampaian Yesus. Bukti Anda mengambil ya
kata Allah di dalam Al-Quran, lalu kamu Lari dari olok-olok. topik. Untuk bukan lari dari topik, Anda menggunakan kata Dari Allah, topik. lalu kamu olok-olok. Di Lari dari mana topik. Allah itu manusia? Bible saja Lari yang dari topik. menjelaskan Ayo, itu masa, tidak masa. ada. Masa Lanjut betul. Sikat dia, dari sikat tadi giginya. kamu bak puji-puji Yesus. Saya mau tanya apa kamu? Di mana ada Yesus pemaha kuasa itu? Di mana? Hah? Jawab. Di mana ada Yesus kekuatan itu? Hah? Yesus salah seorang Allah, bukan yang paling Allah. Di mana ada kekuatan? Dapat bukti ada itu maha kuasa di mana? Yang tertulis. Setiap orang yang duduk di surga, yang duduk di pemerintahan surga, Sahabat tanya bukan dia dialah duduk, seorang yang di mana sangat-sangat ada maha kuasa, kuasa, sangat-sangat bodoh. mulia. Setiap orang yang duduk di pemerintahan surga, maka disebut seorang yang sangat-sangat kuasa, yang sangat-sangat mulia. Saya bertanya, kamu pernah ke surga? Kamu lihat di sana ada Bibel mencatat setiap nabi kudus. Bibel mencatat setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Nabi palsu tidak lulus menjadi Tuhan. Siapa itu nabi palsu? Siapa? Siapa Barang bertanya? siapa nabi palsu tidak lulus menjadi Tuhan. Baca cerita ini orang terus. Bicara itu kan sudah ganti. Aku ganti dulu. Jawab itu di mana ya Setiap munafik ngana ini. Setiap orang. Begini orang munafik tidak mendengar orang Setiap bicara. orang yang duduk di pemerintahan Munafik. Di mana ada Yesus pemaha kuasa? Jawab itu. Setiap orang memang gila. Kamu lihat sampai taman ini Kristen disebut Tuhan yang kamu sangat sendiri nih. Kamu ini bikin malu Kristen. Sampai teman-teman Kristen malu semua itu balik kamu. Malu. Kristen bodoh pasti malu. Kristen bodoh pasti malu. Kristen Kristen bodoh. Narasi saya menjamin. Narasi saya ini menjamin kita mujong. Narasi saya ini menjamin kita mujong. Berarti Kristen bodoh Kamu bilang sendiri pakai mulu. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ada masa bilang Kristen bodoh. Bikin malu kamu ini. Dengarkan baik-baik. Kau muslim apa? Pokoknya kau sudah mengatakan Kristen bodoh. Wah, itu malu dia Kristen Tius. bodoh. Kristen bodoh dia bilang. Ada Kristen bodoh. Jadi ada dua golongan. Kristen bodoh. Ada dua golongan ajaran di sini. Hanya ada dua golongan ajaran di sini. Berarti biar pendeta bodoh pendeta juga Kristen. Atau ajaran dari pejabat gelap. Kamu bilang pendeta bodoh juga Kristen. Hanya ada dua ajaran di semesta ini. Hanya ada dua golongan ajaran di semesta ini. Ajaran dari pejabat surga atau ajaran dari pejabat gua gelap. Pertanyaannya, ajaranmu dari pejabat surga kah atau ajaran dari pejabat gua gelap? Jawab. Ajaranmu itu ajaran dari pejabat surga kah Kamu atau jawab, ajaran kamu dari tidak pejabat gua jawab gelap? apa pertanyaan. Amba jawab kompe batanya. Di mana Yesus pemaha kuasa? Jawab dulu. Yesus salah seorang Tuhan. Dapat maha kuasa di mana? Dia sudah bertahta di surga. Bodoh sekali kamu ini. Dapat maha kuasa kamu solia. Dialah satu-satunya hakim yang menghakimi semesta. Maka setiap yang bekerja di surga, setiap yang bekerja menjadi pejabat surga, maka dialah salah seorang Tuhan. Saudara-saudara, kuasa. ini tolong deh kasih tahu pada pemama ini orang gila talapas. Yesus salah seorang Siapa Pak pejabat anak surga. ini tolong bantu deh Satu-satunya. orang tua ini. Orang gila yang talapas ini. Yesus salah seorang pejabat surga. Tolong salah seorang Tuhan. orang gila Orang ini lagi talapas dari rumah pengumuman sakit ini. jiwa. Bantu akan ini. Yesus salah seorang Tuhan di antara para Tuhan. Umumkan dulu, Tius. Umumkan dulu di sini. Coba diam dulu lah, lu masa. Kamu ini mau dibantu. Saudara-saudara, tolong yang kenal sama ini masa, tolong kasih lapor akan pada orang tua. Kasih yang dah ini so gila so 7 bulan jadi gila. Gara-gara minum-minum obat
Bodrek so trash gila rumah sakit. Sama hampir babunuh diri. Di hadapan berhadapan. Tunggu dulu, kamu ini mau dibantu loh, ditemukan nanti ada keluarga jemput. Siapa yang Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.